Halo semua, perkenalkan saya Gregorius Marianus Satrio Brilian dari kelas IF23C. Saya akan menjelaskan tentang sinus, cos, dan tangen dalam fungsi trigonometri. Silahkan simak video ini dan enjoy. Pengertian cos. Kosinus adalah salah satu fungsi trigonometri yang paling dasar. Kosinus didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang sisi tegak dan panjang sisi hipotenusa pada segitiga siku-siku. Secara matematis, definisi kosinus adalah sebagai berikut. Cos 0 sama dengan P per H, di mana 0 adalah sudut, P adalah panjang sisi tegak, dan H adalah panjang sisi hipotenusa. Contoh, misalkan kita memiliki segitiga siku-siku dengan sisi tegak 8 cm dan sisi hipotenusa 10 cm. Maka nilai kosinus dari sudut pada segitiga tersebut adalah cos 0 sama dengan 8 per 10 sama dengan 4 per 5. Grafik cos. Grafik kosinus adalah grafik fungsi kosinus. Grafik kosinus berbentuk seperti gelombang. Grafik kosinus memiliki periode 2π dan amplitude 1. Nilai cos pada sudut istimewa. Cos 0 derajat sama dengan 1. Cos 30 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3. Cos 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2. Cos 60 derajat sama dengan 1 per 2. Cos 90 derajat sama dengan 0. Cos 180 derajat sama dengan min 1. Cos 270 derajat sama dengan 0. Dan cos 360 derajat sama dengan 1. Aplikasi kosinus. Kosinus memiliki banyak aplikasi dalam matematika dan fisika. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi dari kosinus. Yang pertama dalam trigonometri, kosinus digunakan untuk menghitung sudut dan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Dalam kalkulus, kosinus digunakan untuk menghitung turunan dari fungsi trigonometri. Dan dalam fisika, kosinus digunakan untuk menghitung kecepatan sudut, momentum, dan energi rotasi. Kesimpulan tentang kosinus dalam fungsi trigonometri adalah bahwa kosinus adalah fungsi trigonometri yang penting dan sering digunakan dalam matematika dan fisika. Kosinus dapat digunakan untuk menghitung panjang sisi tegak lurus suatu segitiga, serta memiliki sifat-sifat trigonometri yang penting seperti hubungannya dengan sinus dan tangen, dan fungsi trigonometri lainnya. Kemudian mari beralih kepada penjelasan tentang tangen. Pengertian tangen adalah salah satu fungsi trigonometri yang paling dasar. Tangen didefinisikan sebagai perbandingan antara sisi miring dan sisi tegak pada segitiga siku-siku. Secara matematis,
Definisi tangan adalah sebagai berikut. Tan 0 sama dengan S per P, di mana 0 adalah sudut, S adalah panjang sisi miring, dan P adalah panjang sisi tegak. Contoh, misalkan kita memiliki segitiga siku-siku dengan sisi miring 10 cm dan sisi tegak 8 cm, maka nilai tangan dari sudut pada segitiga tersebut adalah tan 0 sama dengan 10 per 8 sama dengan 5 per 4. Grafik tangan. Grafik tangan adalah grafik fungsi tangan. Grafik tangan berbentuk seperti gelombang. Grafik tangan memiliki periode V dan amplitudo yang tidak terbatas. Nilai tangan sudut istimewa. Tan 0 derajat sama dengan 0, tan 30 derajat sama dengan 1 per 3 akar 3, tan 45 derajat sama dengan 1, tan 60 derajat sama dengan akar 3, tan 90 derajat sama dengan tak terhingga, tan 180 derajat sama dengan 0, tan 270 derajat sama dengan tak terhingga, tan 360 derajat sama dengan 0. Aplikasi tangan. Tangan memiliki banyak aplikasi dalam matematika dan fisika. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi tangan. Dalam trigonometri, tangan digunakan untuk menghitung sudut dan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Dalam kalkulus sinus, tangan digunakan untuk menghitung turunan dari fungsi trigonometri. Dalam fisika, tangan digunakan untuk menghitung kecepatan sudut, momentum, dan energi rotasi. Kesimpulan, tangan adalah fungsi trigonometri yang menghitung perbandingan antara sinus dan kosinus dari suatu sudut dalam segitiga. Grafik fungsi tangan memiliki bentuk gelombang dengan periode P dan memiliki asimtot horizontal. Grafik tangan memiliki nilai tak terhingga di titik-titik di mana kosinus bernilai 0. Pemahaman yang baik tentang fungsi tangan penting dalam pemecahan masalah trigonometri, analisis gelombang, dan berbagai aplikasi dalam matematika dan fisika. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye-bye.